Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang, Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SEMM. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, Bapak Dr. Budi Rismayadi SEMM. Yang terhormat Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Buana Perjuangan Karawang, Ibu Yanti SEMAK. Yang terhormat Pembimbing Kerja Praktik Ibu Lilis Lasmini SEMAK. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hayatun Nufus, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya yang telah saya laporkan dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengadaan Obat dan Peralatan Medis pada Klinik Anissa Kutagandong. Beberapa poin penting yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Yang pertama, yakni pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan. Yang kedua, gambaran umum perusahaan. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, pelaksanaan kerja praktik. Dan diakhiri kesimpulan dan saran. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan terdiri dari latar belakang. Latar belakang kenapa dilaksanakannya kerja praktik ini? Karena adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang yang bertujuan agar mahasiswanya memiliki gambaran dan pengalaman ketika memasuki dunia kerja. Kerja praktik ini saya memilih Klinik Anissa Kutagandong, yaitu klinik milik swasta yang bergerak dalam pelayanan kesehatan masyarakat di daerah Rengas Dengklok. Salah satu bentuk pelayanannya adalah memberikan obat-obatan dan peralatan medis yang baik. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang baik dalam hal pengadaan obat dan peralatan medis. Kekurangan stok obat dan kekurangan peralatan medis dapat mempengaruhi mutu pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, saya ingin mengambil judul dalam kerja praktik ini, Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengadaan Obat dan Peralatan Medis di Klinik Anissa Kutagandong. Yang selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui sistem informasi akuntansi pengadaan obat dan peralatan medis pada Klinik Anissa Kutagandong. Yang kedua, untuk mengetahui permasalahan pada sistem informasi akuntansi pengadaan obat dan peralatan medis pada Klinik Anissa Kutagandong. Baik, yang kedua ada gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah singkat Klinik Anissa Kutagandong. Pada tahun 2006, Klinik Anissa didirikan di rumah Bapak Dr. Haji Endang Makmur MM hingga beroperasi pada tahun 2014. Pada tahun 2015, Klinik Anissa membeli tanah sebanyak 1 hektar untuk dijadikan klinik yang baru dengan alamat Jalan Raya Rengas Dengklok, Kutagandong, Kota Waluya, Kabupaten Karawang. Pada tahun 2016, Klinik Anissa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hingga saat ini, pasien sudah mencapai 10.000 orang dan pendapatan pun sudah hampir 10 miliar. Baik, yang ketiga ada tinjauan pustaka. Pertama, kita harus mengetahui sistem itu apa. Sistem itu, menurut Mulyadi tahun 2001, sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Yang ketiga ada akuntansi. Akuntansi adalah memberikan informasi kuantitatif mengenai keuangan. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Apa itu sistem informasi akuntansi? Adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, mengoperasikan dalam bisnis. Selanjutnya ada sistem akuntansi pembelian. Digunakan dalam perusahaan untuk melakukan pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan
Transaksi ini terdapat dua golongan, yaitu pembelian lokal dan pembelian impor. Dan selanjutnya ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait yang pertama ada fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang yang telah dipesan oleh penerima dan menyiapkan barang yang dipesan serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Yang selanjutnya ada fungsi dan dokumen yang terkait dalam sistem pembelian. Yang pertama fungsi gudang, yang itu bertanggung jawab untuk menyimpan barang yang telah diterima dan disiapkan dipesan serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Yang kedua, ada fungsi pembelian, bertanggung jawab untuk informasi harga barang dan menentukan penawaran harga. Yang ketiga, ada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kualitas barang yang diterima dari pemasok. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi yang bertanggung jawab untuk mencatat utang, catatan setiap jenis bahan baku yang disimpan di gudang. Dan yang kedua, ada dokumen-dokumen terkait dalam sistem pembelian. Yang pertama, ada surat order pembelian. Yang kedua, faktur. Yang ketiga, tanda terima barang. Yang keempat, kartu persediaan. Dan yang kelima, bukti kas keluar. Yang selanjutnya ada alir data prosedur dalam sistem pembelian. Berdasarkan flowchart yang di sini, dapat dijelaskan bahwa fungsi gudang mengadakan permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Kemudian, fungsi pembelian memilih pemasok yang sesuai kriteria untuk mengajukan pesanan pembelian dan penawaran harga. Setelah itu, pemasok mengirimkan barang pesanan tersebut ke alamat pemesan. Fungsi pengiriman bertugas untuk mengecek barang dan mencocokkan barang yang telah dipesan. Dan yang terakhir, fungsi akuntansi meminta faktur dari pembagian penerimaan untuk menghitung dan mencatat pesanan barang yang telah dipesan dan melakukan transaksi pembelian, kemudian barang yang telah dipesan dikirim ke bagian gudang. Dan yang keempat, ada pelaksanaan kerja praktik yang terdiri dari kegiatan dan koordinasi kerja praktik. Pada pelaksanaan kerja praktik ini, saya ditempatkan oleh Klinik Anissa pada bagian instalasi farmasi, khususnya untuk pegawai pada instalasi farmasi merupakan yang bertanggung jawab dalam pengadaan obat dan peralatan medis. Kegiatan harian yang saya lakukan dalam proses kerja praktik ini adalah untuk membantu mengecek persediaan obat dan peralatan medis, membantu menginput data pengeluaran obat dan peralatan medis, dan yang terakhir membantu mempacking obat yang akan dijual. Baik, yang selanjutnya ada sistem pengadaan obat dan peralatan medis pada Klinik Anissa Kutagando. Dimulai dengan bagian gudang membuat surat order pembelian yang ditunjukkan kepada Klinik Anissa. Kemudian, Klinik Anissa menerima surat order pembelian tersebut. Setelah itu, Klinik Anissa mengirimkan tagihannya, biaya pembelian obat dan alat kesehatan ke bagian keuangan. Kemudian, pihak keuangan membayarkan tagihan tersebut kepada pemasok. Yang selanjutnya ada dokumen yang digunakan dalam pengadaan obat dan peralatan medis pada Klinik Anissa Kutagando, yang terdiri dari surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Dokumen ini berisi nama, jenis barang, jumlah barang yang dipesan, harga per unit, total harga, dan tanggal penerimaan. Yang kedua, ada faktur. Faktur ini diperoleh dari pemasok yang digunakan sebagai bukti pembayaran karena telah dilakukannya pembelian. Yang ketiga, ada tanda terima barang. Dokumen ini digunakan sebagai bukti bahwa barang yang dipesan telah diterima di gudang. Yang keempat,
ada kartu persediaan. Nah, pada instalasi farmasi ini, pencatatan persediaan barangnya masih dilakukan secara manual, sehingga untuk mengecek data persediaannya dapat dilihat melalui kertas persediaan. Dan yang kelima, ada bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Berikut ini ada fungsi yang terkait dalam pengadaan obat dan peralatan medis pada klinik Anissa. Terdapat dua fungsi. Yang pertama ada fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan terhadap persediaan obat dan peralatan medis dan bertugas untuk melakukan permintaan pembelian. Nah, yang kedua ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membukukan dan mencatat segala transaksi yang dilakukan oleh klinik Anissa, terutama transaksi pembelian obat dan peralatan medis. Yang selanjutnya ada prosedur pengadaan obat dan peralatan medis pada klinik Anissa. Yang pertama ada prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, bagian gudang yang melakukan permintaan pembelian kepada pimpinan jika persediaan gudang sudah menipis. Dan yang kedua, prosedur order pembelian. Order pembelian ini dilakukan di bagian gudang berdasarkan pengecekan pada data persediaan. Pengecekan data dilakukan setiap hari sekali. Dan yang ketiga, ada prosedur penerimaan barang. Prosedur ini yang melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Dan yang keempat ada prosedur pembayaran. Memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur penjualan dari pemasok. Berikut ini ada flowchart pengadaan obat dan peralatan medis pada klinik Anissa Kutagandong. Dalam flowchart ini dapat dijelaskan bahwa instalasi farmasi melakukan pengecekan jumlah barang dan akan memberitahukannya kepada kepala instalasi farmasi jika ada persediaan yang minimum atau habis. Pemberitahuan ini dilakukan secara lisan kepada kepala instalasi farmasi. Kemudian, kepala instalasi farmasi ini melakukan pesanan kepada pemasok. Instalasi farmasi ini melakukan pengadaan dengan membuat bon pesanan. Bon pesanan ini dirangkap menjadi 3. Rangkap yang pertama itu diberikan kepada pemasok, dan rangkap yang kedua itu diarsipkan sementara di bagian instalasi farmasi agar saat penerimaan dapat mencocokkannya dengan surat pemesanan. Dan rangkap yang ketiga ditunjukkan untuk klinik Anissa Kutagandong. Selanjutnya, terdapat permasalahan yang timbul pada pengadaan obat dan peralatan medis pada klinik Anissa. Permasalahan yang pertama yaitu tidak terdapat kartu persediaan yang berfungsi secara optimal, sehingga hal ini akan menyebabkan aktivitas terhambat karena harus mengecek terlebih dahulu persediaan yang ada di kertas persediaan. Permasalahan yang kedua, kurangnya tenaga farmasi di klinik Anissa Kutagandong, sehingga hampir semua kegiatan ada di tangan fungsi gudang farmasi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perangkapan tugas. Dari permasalahan yang tadi, terdapat solusi permasalahan. Untuk permasalahan yang pertama, yaitu harus dibuatnya kartu persediaan obat dan peralatan medis sebagai dokumen pendukungnya. Dan untuk permasalahan kedua adalah pada instalasi farmasi harus dipisahkan lagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari bagian gudang, bagian pengadaan, bagian penerimaan, bagian pemisahan agar tidak adanya perangkapan tugas pada pengadaan obat dan peralatan medis pada klinik Anissa ini. Nah, yang kelima ada
Kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Dari pembahasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa Klinik Anissa belum melakukan sistem informasi akuntansi pengadaan obat dan peralatan medis dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari kurangnya fungsi-fungsi yang terkait, yaitu tidak adanya fungsi pembelian dan fungsi penerimaan, dan kurangnya dokumen yang digunakan, yaitu tidak adanya kartu persediaan dalam pengadaan obat dan peralatan medis. Kesimpulan yang kedua ialah berdasarkan informasi yang saya peroleh dari karyawan instalasi farmasi, Klinik Anissa ini tidak adanya yang mengatur semua masalah yang terjadi. Masalah-masalah yang sering timbul ialah kurangnya kelengkapan dokumen-dokumen dan catatan yang diperlukan dalam pengadaan obat dan peralatan medis. Dan keterbatasan jumlah karyawan pada instalasi farmasi Klinik Anissa sehingga terjadinya perangkapan tugas. Yang terakhir ada saran. Saran yang pertama, pada instalasi farmasi harus dipisahkan lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada bagian gudang, bagian pembelian, dan bagian penerimaan. Pemisahan ini harus dilengkapi dengan pembagian tugas dan wewenang. Pencatatan semua transaksi yang terjadi perlu dicatat agar dapat mengelola data transaksi dan pelaporan, dan perlu dibuatnya pemberlakuan sanksi bagi karyawan-karyawan yang melanggar sistem dan prosedur yang telah ditentukan. Saran yang kedua, perlu melakukan penambahan jumlah karyawan pada instalasi farmasi sehingga tidak terjadinya perangkapan tugas dan para pegawai dapat melakukan tugasnya masing-masing. Demikianlah pemaparan saya mengenai laporan kerja praktik yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengadaan Obat dan Peralatan Medis pada Klinik Anissa Kutagando. Semoga bermanfaat dan dapat diterima bagi pihak-pihak yang terkait. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.